Terima kasih kepada para pembaca dan pendengar. Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan penjelasan soal materi kuliah bahan teknik 2 untuk teknik industri. Selain untuk teknik industri, materi ini juga bisa dipakai oleh mahasiswa teknik pada semester-semester awal ya. Pada penjelasan kali ini kami akan memberikan tema Atomic Science and Mechanical Properties of Materials. Bersama kami Muhammad Asim Mufihun dari Departemen Teknik Mesin dan Industri Universitas Gadjah Mada. Untuk bukunya kita pakai dua, yaitu Essentials of Material Science and Engineering dari Askalan dan Fuley, serta Material Science and Engineering, An Introduction by Callister. Baik, kita akan masuk ke point of view terlebih dahulu, bahwa material science di sini kita masuk ke atomic structure, itu ada di Askalan, di bab 2-3, kemudian Callister ada bab 2-3, kemudian imperfection in the atomic and metals, itu Askalan 4-5, kemudian Callister 4-5 juga. Jadi struktur atom, kemudian ketidaksempurnaan pada atom dan metal ya. Nah, kita akan melanjutkan lagi minggu depan karena kita memiliki waktu yang tidak cukup ya perkuliahan untuk hari ini. Kemudian akan ada mechanical properties of material. Jadi properti pada material, mechanical property pada material itu Askalan 6 dan Callister 6. Kemudian fracture of material, jadi perpatahan pada material gitu ya. Askalan 7 dan Callister 7-8. Kita akan masuk ke struktur atom. Jadi kita masih memakai skema dari Bohr ya, dari Niels Bohr. Di situ ada nukleus, ada inti, kemudian ada orbital elektron. Jadi ada elektron yang berputar seperti matahari dan planet. Kemudian jumlah dari elektron yang tersedia pada elektron shell dan subshell itu berbeda-beda ya. Contohnya di tabel 2.1 di sini. Kita bisa lihat principal quantum numbers, itu ada N, itu 1, 2, 3, 4. Kemudian shell designation, itu KLMN ya, dan seterusnya. Ini bisa didapat dari Callister halaman 8. Kita mengingat kembali struktur atom, di mana ada beberapa elemen di situ, kemudian ada simbolnya, seperti hidrogen ya. Hidrogen itu simbolnya H, helium itu He, kemudian nomor atomnya ada 1, 2, dan seterusnya. Kemudian electron configuration, jadi mengingat kembali mungkin di high school ya, di masa-masa SMA gitu, ada electron configuration, itu ada 1s1, ada 1s2, dan seterusnya. Kemudian masuk ke tabel periodik unsur, jadi kita bisa melihat ketika ada hidrogen umpamanya H1, itu berarti nomor atomnya, H itu simbolnya, kemudian beratnya ada 2.1 itu. Nah, di sini juga terlihat bahwa electronegativity pada elemen itu membesar dari kiri ke kanan dan dari bawah ke atas, di mana semakin besar semakin mudah menerima elektron. Dalam sistem kristal struktur ya, itu ada beberapa jenis. Nah, yang pertama ada face centered cubic atau FCC. Itu bentuknya seperti bola, ada sekitar berapa itu ya? 14 bola. Kemudian diambil titik tengahnya. Ketika diambil perpotongan, maka akan terlihat gambar di sebelah kiri bawah ya. Kemudian kalau kita mengambil titik-titiknya, maka akan ada 14 titik di sini. Dan secara keseluruhan bisa dilihat pada kanan atas. Yang kedua, jenis kristal struktur yang kedua adalah body center cubic atau BCC. Itu
Sistemnya atau bentuknya seperti ada 9 atom ya. Kemudian diiris tengahnya bisa kelihatan pada gambar kiri bawah. Ketika diberikan proporsi titik, maka kita bisa melihat gambar tengah dan secara garis besar strukturnya bisa dilihat pada kanan atas. Nah, ini jenis kristal struktur yang ketiga yaitu hexagonal closed package atau HCP, itu bentuknya heksagon. Kemudian kalau kita bisa melihat ada 17 ya. Ada 17 atom di situ, kita bisa melihat sebelah kiri, gambar sebelah kiri, kalau sebelah kanan itu contoh besarnya sistemnya. Nah, pada slide ke-9 kita bisa melihat contoh soal untuk mencari unit cell volume. Jadi pertanyaannya kalkulasi volume dari FCC unit cell dengan melihat radius atom R sebagaimana dilihat pada gambar di bawah ya. Nah, kita bisa melihat kalau kita mencari sisi miring, kita bisa pakai teorema Pythagoras. A kuadrat tambah A kuadrat sama dengan 4R kuadrat. Jadi A-nya kita bisa lihat A sama dengan 2R akar 2. Maka volumenya itu sama dengan A pangkat 3. Kita bisa lihat 2R akar 2 pangkat 3 sama dengan 16R pangkat 3 akar 2. Nah, rumus A-nya di situ kita bisa melihat sama dengan 2R akar 2. Nah, soal ke-10 ini adalah PR-nya. Jadi nanti dikerjakan di rumah. Kemudian bisa dikirimkan ke asisten ya. Dikirim ke asisten bahan teknik. Jadi masih sama, kalau ditanyakan A-nya berapa ini. A-nya berapa R begitu. Baik, kita akan masuk ke slide selanjutnya yaitu tentang atomic packing factor atau faktor-faktor yang dipakai ya dalam atomic packing. Ini contohnya kalkulasilah packing factor untuk FCC cell. Di sini bisa dilihat volume satu atom itu 4πr pangkat 3 bagi 3 dan volume unit selnya itu AO pangkat 3. Nah, packing faktornya 4 atom per sel dikali 4/3 PR pangkat 3 dibagi AO pangkat 3. Karena untuk FCC sel AO sama dengan 4R dibagi akar 2, maka packing faktornya sekitar 0,74. Penjelasannya juga bisa dilihat pada slide ke-11. Nah, kita akan masuk ke kristal struktur karakteristik untuk beberapa metal. Di sini kita bisa melihat SC, BCC, FCC, HCP ya. Di situ kita bisa melihat AO dengan R-nya, atomic per cell-nya berapa, nah itu bisa dilihat di situ. Kemudian kita bisa melihat coordination number, packing factor, dan contoh elemennya. Contoh coordination number itu 12 yang paling bawah, packing faktornya 0,74. Contohnya adalah titanium, magnesium, seng, Be, kobalt, zirconium, dan kadmium ya, Cd. Secara umum ada 14 jenis kristal, ada 14 jenis kristal struktur. Ada simple cubic, ada FCC, BCC, hexagon, BCT, simple tetragon, simple orthorhombic, BCO, body center orthorhombic, ada base center orthorhombic, dan lain sebagainya. Ada 14. Bentuknya dan gambarnya bisa dilihat ya pada slide 13. Kemudian kita akan masuk ke density atau massa jenisnya. Contohnya di sini adalah contoh soal carilah density dari besi ya, BCC besi, di mana parameternya, lattice parameternya 0,2866 nanometer. Nah, solusinya kita bisa dilihat di situ, sehingga rho itu 7,882 gram per cm kubik ya.
Penjelasannya sudah sangat jelas di slide 14. Kita akan masuk ke slide 15, point coordinate. Itu kita bisa melihat berapa poin koordinat dan berapa poin number. X-aksisnya berapa, Y-aksisnya berapa, Z-aksisnya berapa, kemudian poin koordinatnya berapa itu. Jadi cuma kumpulan X, Y, Z-nya. Sudah cukup jelas ya ini. Oke, kita akan masuk ke imperfection in solid atau ketidaksempurnaan. Jadi kalau ada orang yang bilang ya, sesungguhnya kalau kamu akan mencari pasangan, kamu tidak akan pernah bisa mencari yang sempurna. Tapi dalam kenyataannya memang ketidaksempurnaan itu ada di banyak tempat. Tidak hanya pada manusia tapi juga pada material. Di sini solid ya, material yang solid yang dilihat pakai SPM atau scanning probe micrograph dengan menggunakan STM, scanning tunneling microscope. Di sini kita bisa melihat pada imperfection pada silikon ya. Di situ ada lubang, itu contohnya ketidaksempurnaannya, ada atom yang hilang di situ. Ini perbesarannya sekitar 20 juta kali, ukurannya itu sekitar 10 angstrom. Dalam perkembangannya, ketidaksempurnaan pada benda solid itu ada beberapa jenis. Bisa dilihat ya, di situ ada vakansi, ada yang hilang, kemudian ada interstitial atom atau ada tambahan atom di tengah yang tidak terikat oleh atom sekitarnya, atau ada small substitutional atom, atau ada atom yang substitutional di C yang terikat dengan atom sebelahnya. Kemudian ada yang tadi small, yang D itu yang besar, kemudian ada Frankel defect, ada Scotty defect ya. Ini adalah contoh-contoh imperfection pada bentuk-bentuk solid. Baik, kita akan masuk ke komposisi untuk konversi ya, dari berat percentage ke atom percentage. Di sini contohnya adalah carilah komposisi di dalam persenan atom ya, sebuah alloy campuran gitu ya, yang terdiri dari 97% aluminium dan 3% koper. Di situ bisa dilihat solusinya berapa. Aluminiumnya sekitar 98,7% ya. Kemudian kopernya atau tembaganya itu sekitar 1,3%. Baik, kita akan masuk ke selanjutnya, defect yang selanjutnya yaitu dislocation atau linear defect. Berarti kita bisa melihat di sini ada serangkaian atom yang hilang gitu ya. Kita bisa lihat pada slide berikut ini ya. Jadi the atom position around an edge dislocation, di situ ada extra sparrow plane. Jadi ada satu setengah bidang yang hilang. Nah, kalau kita bisa melihat dislokasinya, bentuknya ada yang bergeser, ada yang ada ketambahan begitu. Bisa dilihat pada gambar yang A sama B itu perbedaannya kelihatan ya di situ. Bentuknya juga sudah cukup jelas. Selanjutnya kita akan masuk ke interfacial defect atau defect interfacial. Di situ kita bisa melihat pattern atomnya ya. Ada yang high angle grain boundary. Di situ ada angle misalignment. Di situ ada istilahnya busur atau derajat ketidaksesuaian. Kemudian ada tilt boundary. Itu contohnya bisa dilihat pada gambar yang sebelah kanan. Nah, untuk interfacial defect dengan jenis grain boundary, kita bisa melihat contohnya grain boundary. Dia memiliki 3 grain ya, 3 pattern di situ yang tidak memiliki equilibrium spacing atau arrangement, sehingga kita bisa melihat perbedaannya atau batasannya di gambar sebelah A. Kemudian untuk yang sebelah B itu dilihat secara lebih besar ya. Ini pada stainless steel. Kemudian kita bisa masuk interfacial defect, itu defect dengan twin boundaries. Dia memiliki 2 batas ya. Sudah sangat jelas, bisa dilihat slide 23. Nah, kita akan masuk ke ukuran dan perlengkapan. Di sini kita bisa melihat
Kalau kita pengen melihat secara umum microstructural feature gitu ya, contohnya porosity, void atau apakah ada lubang atau kecacatan secara crack yang makro level gitu kita bisa melihat. Kemudian kalau kita pengen sampai ke grain bisa sangat kecil lagi, kita masuk ke dislocation kecil lagi sampai ke subatomic particle itu sangat kecil. Nah, perbedaannya adalah cara melihat alat yang digunakan. SPM itu untuk melihat subatomik, TM itu dari mulai kita pengen melihat atom sampai ke grain juga bisa, scanning electron microscope juga bisa. Nah, kalau kita pengen melihat dengan mata telanjang gitu ya, kita baru bisa atau hanya bisa melihat sekitar macrostructure gitu. Nah, ini kata-kata mutiara hari ini, bahwa menjadi pemimpi yang berani menyatakan mimpinya adalah sebuah keberanian dalam mengambil keputusan penting dalam hidup. Jadi perbedaan pemimpi dengan yang bukan pemimpi adalah dia yang berani menyatakan, dia membuat nyata mimpinya. Kalau sebatas mimpi terus berarti dia hanya seorang pemimpi. Baik, di sini adalah PR selanjutnya yaitu membuat 5 kelompok besar berdasarkan hitungan. Kemudian kerjakan problem pada chapter 3 ya, Askelan. Bukunya Askelan nomor 1 sampai 55 kelompok berdasarkan kelipatannya. Contoh kelompok 2 akan mengerjakan 2 tambah 5 7 tambah 5 12 17. Kelompok 4 akan mengerjakan 4 tambah 5 9 tambah 5 14 sampai 19. Tempat mengerjakan bebas, bisa di Microsoft Office atau di kertas, kemudian scan dan taruh di Office. Buat dalam bentuk PDF, sertakan nomor kelompok dan nama anggota kelompok, kumpulkan di asisten dosen maksimal 1 minggu setelah kelas ya.